Baiklah, pada saat ini kita akan membahas tentang perancangan primer untuk PCR. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana melakukan BLAST atau menggunakan Basic Local Alignment Searching Tools di NCBI. Nah, pada mata kuliah biomolekuler Anda telah mempelajari tentang PCR. Nah, perancangan primer ini sebenarnya adalah untuk keperluan atau tujuan melakukan PCR. Apabila kita ingin mempelajari tentang gen tertentu, misalnya gen CO1, gen pengkode insulin, dan sebagainya. Nah, apakah primer itu? Primer adalah nukleotida pendek berukuran sekitar 12-20 basa, urutan basa adenin, guanin, sitosin, dan seterusnya, diperlukan sebagai titik perlekatan enzim polimerase DNA, sehingga pada proses pembentukan atau elongasi atau pemanjangan suatu gen yang ingin kita pelajari di laboratorium secara in vitro dengan melakukan PCR itu dapat dilakukan. Jadi sederhananya primer itu kita meniru atau mengambil urutan dari gen yang kita pelajari secara de novo. Nah, tidak mungkin kita akan memperbanyak gen secara keseluruhan yang ada pada genom, maka kita menggunakan primer tertentu. Primer itu sama dengan gen yang akan kita pelajari. Misalnya dalam hal ini kita ingin mempelajari gen pengkode insulin, gen pengkode glukagon, gen pengkode P53, gen pengkode enzim, dan sebagainya. Nah, primer di oligonukleotida sintesis itu terdiri atas 12, sudah disampaikan di atas, sampai 20 basa, tapi fungsi utamanya sebagai titik awal atau prekursor DNA dari cetakan DNA. Pada saat kita melakukan ekstraksi DNA, kita mendapatkan DNA sebagai template. Nah, di dalam DNA yang hasil ekstraksi di biomolekuler kita telah praktek, maka ada total genom dari suatu jaringan atau sel yang kita ekstraksi. Misalnya kita mengekstraksi DNA manusia, maka kita dapat DNA template. Tetapi tidak mungkin kita akan mempelajari secara keseluruhan. Misalnya pada DNA template itu yang ingin kita perbanyak adalah gen pengkode insulin. Maka kita membutuhkan primer insulin manusia supaya gen insulin yang ada pada template DNA genom yang hasil kita ekstraksi tadi itu dapat diperbanyak dengan teknik PCR. Pada dasarnya prinsipnya sama dengan replikasi. Ingat lagi biomolekuler yang lalu. Nah, pada PCR diperlukan primer yang masing-masing terletak pada dua ujung fragmen, yaitu yang bagian kiri dan kanan. Atas bawah itu forward, sintesis yang maju, dan reverse atau sintesis balik. Ingat lagi, DNA itu double helix sehingga double strand, sehingga ada bagian 5 aksen, ujung 5 dan 3 aksen. Itu masing-masing akan jadi titik awal pelekatan primer. Forward dan reverse. Nah, PCR digunakan untuk memperbanyak segmen DNA yang pada dua ujungnya telah diketahui urutan basanya. Urutan basa kedua ujung itulah yang kita namakan atau kita sebut primer, yaitu oligonukleotida pendek. Nah, di mana dapat dilakukan perancangan primer? Perancangan primer itu dapat menggunakan berbagai software, tapi dalam mata kuliah bioinformatika ini kita mencoba menggunakan yang free, yang ada di internet, ya bisa diakses dengan internet, yaitu pada situs GenBank, atau bisa juga kalau GenBank Amerika Serikat, atau bisa juga European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics Institute, EBI, bisa kita ke sini. Bisa juga yang Jepang punya, yang DDBJ. Tapi kita pada praktikum mikro bioinformatika ini kita mencoba menggunakan yang GenBank NCBI. Nah, ketiga situs tersebut saling bertukar informasi, jadi ada kerjasama baik GenBank maupun EBI maupun DDBJ Japan itu ada kerjasama sehingga akurasi data atau duplikasi data itu dapat segera diperbaiki. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan primer menurut Diefenbach dan Vesklers tahun 1995, sudah cukup lama. Pertama, primer itu terbebas dari struktur sekunder. Struktur sekunder maksudnya apa? Ada struktur hairpin atau tusuk konde sehingga sulit untuk melakukan amplifikasi, atau ada dimer, ada beberapa nukleotida yang dimer jadi 2 dan seterusnya, atau yang ada cross dimer. Berikut besar amplikon. Berapa besar amplikon yang ingin kita gen yang ingin kita amplifikasi? Baru berapa panjang primer, baru melting point-nya atau titik didihnya bagaimana, dan kestabilan internal. Nanti kita akan lihat sebentar. Kita lanjut. Nah,
Untuk itu mari kita langsung praktek. Ini tahapannya, kita masuk dulu ke situs NCBI, kita pilih all database, pilih atau ketik nukleotida, baru pada kotak, bukan kota, ini kotak search misalnya, kita ingin membuat primer gen pengkode insulin pada manusia, maka kita ketik human insulin. Lalu kita pilih salah satu sequence dengan mengklik sequence tersebut dari hasil pencarian tadi. Kemudian kita perhatikan karakteristik sequence, khususnya posisi exon dan CDS. Ini codingnya, bagian coding. Pada exon itu ingat lagi, kalau eukariotik kan dia gennya itu ada komponen exon dan intron, yang coding dan yang non coding yang dibuang, dipotong. Itu pasca translasi, nanti Anda ingat lagi atau lihat lagi video tentang transkripsi dan translasi pada eukariotik. Berikut pada bagian kanan yaitu analyze this sequence, kita klik primer, pick primer, sebaiknya membuka new tab, klik kanan, dan pada bagian primer blast isi kolom desain primer sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Mari kita mencobanya. Oke, kita coba, kita masuk di sini, kita ambil ini NCBI, kita copy saja, di copy, baru kita masuk ke layar baru ya, yang layar baru Google. Nah di sini saya pindahkan dulu, Anda pasta saja ya NCBI, baru diklik. Setelah kita tunggu sebentar, nah setelah masuk diklik, saya katakan tadi yang all database, kita ketik nukleotida, nucleotide. Nah ini nucleotide muncul, baru di sini kita ketik human insulin. Oke, setelah kita ketik human insulin, maka database insulin yang ada di GenBank NCBI akan keluar. Coba kita ambil saja yang pendek ya, yang 285 base pair, ini partial CDS human insulin, tidak keseluruhan. Atau kita mau ambil yang komplit tapi yang pendek saja mengingat waktu. Kita ambil ini atau yang inilah human insulin. Kita klik di sini. Setelah kita klik di sini, maka inilah gen insulin, sekuen insulin yang mereka laporkan ke NCBI, dilaporkan oleh ini nomor kodenya BC005255.1. Ini lokus, panjangnya 455 base pair, mRNA linear. Berikut kita lihat ini CDS-nya, atau maaf saya salah, kita cari yang lain ya. Coba kita ambil yang ini saja, yang ini. Oke, tadi mRNA juga ya. Kita cari yang DNA, masih juga mRNA. Coba yang inilah, biar panjang. Kita ambil. Ini komplit insulin. Nah, ini DNA. Perhatikan ini ya. Ini DNA 4969. Nah, ini kita lihat, ini bagian CDS-nya 2224, 2610 dan seterusnya. Berikut exonnya ini 3397, 365 dan seterusnya. Oke, ini karakteristiknya. Setelah itu kita masuk pada pick primer. Klik saja pick primer. Saya bilang buka halaman baru, new tab. Ini dia akan keluar pick primer tergantung kecepatan internet kita. Nah, ini pick primernya. Misalnya kita inginkan ya itu taruhlah 200 sampai 350 untuk forward primer. Baru reverse-nya ini kan ada di tadi kita lihat panjangnya berapa ya? Panjangnya banyak sekali, panjang sekali. Cobalah kita letakkan di sini 2000 sampai 3000. DP reverse primer, forwardnya di sini 200 sampai 500 lah. Itu supaya dapat. Nah, yang lain kita taruh yang default, PCR produk, nggak perlu ini, default saja. Berikut ini exon junction-nya, ini sudah ditentukan secara default. Ini organismenya sudah ada. Ini 5 primer, kalau 6 primer atau 5 primer yang akan terbentuk di sini. Selanjutnya kita show hasil di window yang berbeda, lalu kita klik saja get primer. Oke, kita tunggu primer yang terbentuk di sini. Primer yang terbentuk memang sangat tergantung dengan kecepatan internet. Ini sudah mulai keluar primer yang terbentuk. Oke, primer yang terbentuk. Kita lihat lagi.
Ya, sementara menunggu waktu itu kecepatannya tergantung internet, masih proses. Oke, masih proses 33 second lagi. Kalau tidak cukup waktunya di sini saya akan buat rekaman lanjutan karena pakai ini hanya 15 menit. Masih menunggu juga hasil. Oke. Oke. Lama juga ya. Hasilnya 55 second dan seterusnya. Kita menunggu lagi. Jadi sementara menunggu, tidak apa-apa Miner buka ini. Ini langkah-langkah yang tadi masuk. Nah, di sini bisa kita tambahkan untuk analisis hasil hasil primer yang dibuat. Nanti Anda akan buat itu dalam bentuk tugas. Tugasnya di sini Anda akan buat sebentar. Coba saya kembali ke desainnya, cukup lama. 88 second, kita tunggu. Ini primer blastnya masih recording. Kita menunggu waktunya. Lama, memang lama waktunya. Kita tunggu sesuai kecepatan internet. Masih run ini. Waktu Miner untuk rekaman kayaknya ini. Jadi ini ya parameternya ya. Nanti lihat primer resultnya itu kita tunggu. Sementara diproses. Ini. Your request is waiting to be processed. Our system has temporary research full capacity and wait time can be much longer than usual. Banyak lagi menggunakan. Oke. Masih nunggu prosesnya. Oke, kalau memang dia belum selesai ini nanti Anda coba membuat dulu. Sampai di sini dulu video kita, nanti kita akan tunjukkan hasil pada video lanjutannya. Masih ada beberapa menit lagi. Kalau memang apa itu kita buat terlalu panjang sebenarnya tadi. Masih juga loading. 33 second. Nah, begini saja. Karena ini waktunya akan segera habis. Nah, tugas Anda nanti kasih di Google Classroom untuk menggunakan cara langkah-langkah yang sama, tapi yang Anda buat adalah gen yang lain, gen CO1. Oke? Cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada video berikutnya. Belum juga selesai. Prosesnya cukup lama ya. Mungkin gen kita terlalu panjang. Terlalu panjang. Coba kita sabar menunggu. Belum juga selesai. Sorry. Sampai di sini dulu, nanti saya lanjut ya ke video.